dari hadis-hadis yang diriwayatkan tentang salat berjamaah. Jadi disyariatkannya salat jamaah wanita yang diimami oleh wanita. Ini diantara dasarnya adalah hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan salat jamaah secara umum. Di antaranya sabda Nabi SAW, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Salatul jama'ati tafdhulu salatal fadhi bi 27. Salat berjamaah itu melebihi keutamaan salat sendirian dengan 27 derajat. Di sini Nabi menyebutkan secara umum tentang salat berjamaah, tanpa menyebutkan siapa yang salat berjamaah itu, apakah laki-laki ataukah perempuan. Taib. Demikian pula hadis-hadis yang lainnya yang berbicara tentang fadilah dari salat jamaah. Kemudian yang kedua, salat jamaah dengan model pertama bagi wanita ini disyariatkan karena tidak ada satupun hadis yang melarang salat berjamaah bagi perempuan yang diimami oleh perempuan juga. Kemudian yang ketiga, perbuatan sejumlah wanita dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni apa yang dilakukan oleh sebagian para sahabiat. Contohnya adalah Ummu Salamah dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan dari Raithah Al-Hanafiyah bahwasannya Aisyah mengimami kaum wanita dan berdiri di antara mereka di shaf pertama dalam salat wajib. Nah, ini riwayat yang menunjukkan bahwa Ibunda Aisyah pernah jadi imam bagi para makmum yang semuanya wanita. Kemudian riwayat dari Amr Ad-Duhmi, dari seorang perempuan dari kaumnya yang biasa dipanggil dengan nama Hujairah, dari Ummu Salamah, bahwasanya dia mengimami para wanita dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ini dua riwayat tentang Ibunda Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma. Kedua-duanya jadi imam dalam salat berjamaah untuk sesama wanita. Kemudian dasar berikutnya, fakta menyatakan bahwa amalan ini yang dilakukan oleh para sahabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak adanya orang yang menentangnya menunjukkan disyariatkannya seorang wanita untuk menjadi imam bagi perempuan yang lainnya. Wallahu a'lam. Di samping itu ditambah lagi dasar yang lainnya. Terdapat sejumlah athar dari para ulama yang menyatakan kebolehan salat jamaah bagi para wanita dengan imam wanita. Baik. Kalau kemudian ini dibolehkan, terus siapakah wanita yang paling berhak menjadi imam bagi wanita yang lainnya? Beliau katakan di sini, apabila sejumlah wanita melakukan salat berjamaah, maka yang paling berhak mengimami mereka adalah yang paling banyak paham tentang Al-Quran atau yang paling banyak hafalannya. Sama urutannya dengan apa yang berlaku bagi imam laki-laki. Kemudian jika dalam kepemahaman dan hafalan mereka sama, setara, maka yang menjadi imam adalah yang paling faham tentang hadis Rasulullah SAW di antara mereka. Baik. Jika dalam sunnah sama, maka siapa yang lebih dulu hijrah. Kalau dalam hijrah sama, maka
siapa yang lebih tua usianya. Begitu ya. Baik. Jika salat jamaah itu dilakukan di rumah salah seorang wanita itu, maka tuan rumahlah yang lebih berhak menjadi imam, kecuali jika dia, yakni tuan rumah, mengizinkan wanita lain menjadi imam. Ibu-ibu sedang botraman, ya, Papa Hare makan bareng di salah satu rumah dari teman ibu, misalkan ada 10 orang gitu ya. Kemudian masuk waktu zuhur, sholat bareng-bareng, dan rumahnya gede jadi bisa sholat bareng. Taib. Siapa yang berhak jadi imam? Tuan rumah. Yang berhak jadi imam tuan rumah. Yang lain minggir dulu, ya, jangan selonong. Tuan rumah dulu. Nanti kalau tuan rumah ngizinkan, saya mah baru juz ammah hafalannya, sok yang sudah 30 juz maju gitu. Jadi tuan rumah ternyata baru hafal juz 30. Nah, di antara temannya itu ada yang sudah 30 juz. Nah, yang hafizah kemudian diizinkan untuk jadi imam. Ya. Tapi biasanya tanpa disuruh itu, Bu. Ya, tanpa nyuruh-nyuruh tuan rumah itu sudah paham duluan. Ya. Kenapa ada yang hafal Quran? Namun intinya tuan rumah yang berhak menjadi imam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan, wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biidznih." Yang mengimami suatu kaum, kata Nabi, adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, atau yang paling bagus bacaannya, paling faham terhadap Al-Qur'an. Jika dalam hal bacaan mereka setara, maka yang paling paham terhadap hadis di antara mereka. Jika kepahaman mereka dalam hadis sama, setara, maka yang paling duluan hijrah. Kemudian kata Nabi, janganlah seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaan orang itu, dan janganlah dia duduk di rumahnya pada tempat duduk yang dimuliakan oleh tuan rumah kecuali dengan izinnya. Nah gitu Ibu. Kalau tuan rumah ini ada bertamu ya. Kalau tuan rumah itu punya kursi khusus, ya, kita jangan asal celek duduk di situ, ya, kecuali dengan izinnya. Nah, misalkan tuan rumah itu punya kursi yang harganya puluhan juta, gitu ya, yang bisa mijit sendiri itu Ibu, tinggal klik, satu kali klik, oh mijitin semua itu. Ada yang jalan-jalan itu di punggung, gerindel-gerindel itu. Kemudian sampai ke leher, kakinya dipijit-pijit. Nah itu jangan langsung duduk di situ, kecuali tuan rumah ngizinkan. Begitu ya. Barakallahu fiikum. Ustaz, saya mah sudah solmetan, sudah biasa, ya. Sudah bestian, solmet sudah enggak laku. Sudah bestian. Iya, walaupun kita sangat akrab dengan teman kita ya di rumah tersebut, tetap ya harus seizinnya. Itu adab,
Itu adab. Walaupun kita tahu kalau kita ya misalkan asal celek, asal pakai, kalau punya makanan asal makan gitu. Kita tahu dia tidak akan marah, wong besti kita, gitu ya. Tapi adab, ya, adab itu harus didahulukan. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi poinnya pada kalimat wala ya ummannar rajul. Janganlah seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaan orang itu. Baik. Jadi kita pun demikian, kalau misalkan berkunjung ke satu kampung, ya, berkunjung ke satu kampung, di kampung itu misalkan masjidnya sudah ada imam tetapnya, jangan selonong. Minggir-minggir dulu. Saya hafiz Quran ya. Ya. Kayaknya imam di kampung ini paling juz 30 aja. Kalau saya hafiz Quran, saya yang jadi imam. Oh, enggak boleh kayak gitu. Ya. Enggak boleh. Ini sudah ada imam tetapnya. Nah, kalau imam tetapnya kemudian mengizinkan, silahkan maju ke depan jadi imam. Maka barulah kita jadi imam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang paling berhak di antara wanita untuk menjadi imam salat sama ya, kriterianya dengan kriteria yang paling berhak jadi imam ya untuk imam laki-laki. Berikutnya posisi imam wanita dalam salat berjamaah. Ini penting diperhatikan. Ada sedikit perbedaan posisi imam wanita yang mengimami makmum wanita. Baik. Apabila seorang perempuan mengimami salat kaum perempuan, maka dia berdiri di tengah-tengah mereka. Berdiri di tengah, di shaf berapa, Bu? Jelas, di shaf pertama, paling tengah. Pokoknya di tengah gitu ya. Artinya dikira-kira saja ya, seimbang. Ini dalam satu shaf itu misalkan ada 21 orang, muat 21, berarti imam itu di tengah-tengah. Di sebelah kirinya 10 makmum, di sebelah kanannya 10 makmum. Kalau satu barisnya 21. Begitu ya, intinya di tengah-tengah. Jadi bukan di depan para makmum sebagaimana layaknya imam laki-laki. Kalau imam laki-laki kan di depan makmum. Tapi kalau imam perempuan ya, itu bersama ya, satu shaf sejajar. Ya, dia di tengah-tengah kemudian berjajar satu shaf. Artinya tidak ada yang lebih di depan. Taib. Jadi kalau dilihat, ibu kalau mungkin ke pondok santriwati, ya pasti paham lah gimana sholat jamaahnya. Saya belum pernah sih, jadi nggak tahu. Tapi petunjuknya kan ada dari Nabi, ya di tengah-tengah, gitu ya. Jadi kayak bukan sedang sholat jamaah sih kalau dilihat oleh laki-laki. Itu kalau imamnya grogi, ya. Kalau imamnya grogi, yang kanan, yang paling kanan paling kirinya, yang nempel dengan dia pasti tahu itu. Deg-degannya itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini sebagaimana yang sudah disampaikan tadi di riwayat Raita al-Hanafiyah, kemudian Ammar ad-Duhni tentang Ibunda Aisyah dan Ummu Salamah, di mana kedua-duanya mengimami ya para jamaah perempuan, dan kedua-duanya ya ketika mengimami berada di tengah-tengah mereka di shaf pertama. Dan ini pula yang kemudian disebutkan oleh jumhurul ulama. Baik. Poin pembahasan berikutnya, shaf wanita yang terbaik. Shaf itu apa, Bu? Barisan. Jamaknya apa? Shafun, shaffani, shaffaini, sufufun. Sufuf. Shaf wanita yang terbaik.
Di mana tuh saf wanita yang terbaik? Beliau katakan, apabila seorang perempuan mengerjakan sholat berjamaah bersama wanita yang lainnya dalam keadaan jauh dan terpisah dari jamaah kaum pria, maka yang paling utama adalah shaf paling depan. Kemudian shaf berikutnya. Barakallahu fikum. Ini kalau jaraknya sangat jauh. Maksudnya gimana ini? Ya, misalkan masjidnya gede gitu ya. Masjidnya gede banget. Shaf laki-laki cuman sebaris. Padahal masjid itu muat 30 shaf. Gitu, misalkan. Nah, maka shaf jamaah perempuan itu ditaruh di shaf ke-25. Jauh nggak kira-kira Ibu? Jauh. Nah, kalau berjauhan seperti itu, jamaahnya sedikit, maka yang paling afdal adalah yang paling depan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil ula, 'alas sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat, bersalawat kepada orang-orang yang menempati saf-saf pertama di dalam ibadah salat. Allah bersalawat. Allah bersalawat itu maksudnya apa? Salawatnya Allah kepada hambanya maksudnya apa? Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat. Sana'uhu fil mala'il a'la. Kalau salawatnya malaikat kepada hamba Allah, maksudnya apa? Malaikat bersalawat kepada orang-orang yang ada di shaf pertama. Maksudnya apa itu, Bu? Istighfarnya malaikat untuk mereka. Jadi salawat malaikat kepada hamba itu maksudnya malaikat mendoakan ampunan untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berselawat kepada Nabi, itu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi berdasarkan keumuman hadis ini, shaf terbaik bagi wanita jika sangat-sangat jauh dari shaf laki-laki tetap sama, yang paling terdepan. Baik. Berikutnya, adapun apabila mereka mengerjakan sholat di belakang kaum pria, jaraknya dekat, seperti layaknya masjid-masjid di kita ini, maka shaf mereka yang terbaik adalah shaf yang paling belakang, paling jauh dari laki-laki. Sedangkan shaf yang terburuknya adalah yang paling depan, sebagaimana yang akan dituturkan pada bahasan ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apakah seorang perempuan mengeraskan bacaan salat yang dia lakukan bersama kaum wanita yang lainnya? Beliau katakan di sini, seorang perempuan mengeraskan suara bacaannya pada salat jahriyah. Salat jahriyah ada 3, maghrib, isya, dan subuh. Akan tetapi jika ada kaum pria di tempat itu, maka janganlah dia mengeraskan suaranya. Kecuali bila para pria itu adalah mahram-mahramnya, maka tidak mengapa. Jadi dijaharkan atau tidak, pertama ya salatnya jahriyah atau tidak dulu. Ya, jangan zuhur dijaharkan. Ya. Salatnya harus salat jahriyah dulu, tentukan dulu. Kemudian yang kedua, ditempuh enggak ini jahriyah ini? Kalau aman, tidak ada laki-laki di situ, maka ibu yang dirahmati Allah silahkan dijaharkan. Atau kalaupun ada laki-laki, laki-lakinya itu adalah mahram-mahramnya. Begitu. Maka silahkan dijaharkan. Tapi kalau kemudian di tempat mereka sholat berjamaah itu ada kaum laki-laki, maka tidak dijaharkan. Kenapa ibu? Kenapa kalau ada laki-laki yang bukan mahram tidak dijaharkan?
untuk menjaga diri dari fitnah. Emang suara wanita bisa jadi fitnah? Oh bisa banget gitu ya. Bisa banget Ibu. Ya, suara wanita itu bisa jadi fitnah. Jangankan suara wanita bagi laki-laki, suara laki-laki bagi wanita juga bisa fitnah. Masya Allah itu, akhi fulan itu. Ya. Suaranya merdu banget. Itu kalau ngimamin nyes ke hati. Gitu. Nah ini kan fitnah. Bisa jadi fitnah. Sayang dia sudah beristri. Gitu. Kan begitu. Bisa jadi fitnah. Apalagi suara perempuan. Suara perempuan untuk laki-laki. Ya. Kan ada kisah nyata Ibu. Ada seseorang kena zong. Orang zaman sekarang bilangnya zong. Ya. Kena zong sama penyiar radio. Ini kisah lawas gitu. Penyiar radio itu Masya Allah genit manja suaranya. Akhirnya dibayang-bayang gitu. Oh ini kayaknya orangnya tinggi, semampai, langsing, cantik. Ya. Suaranya aja genit begitu, manja begitu. Penasaran dia datang ke studionya. Ternyata di luar dugaan gitu. Ah itu fitnah. Makanya Ibu ya, ibu-ibu tuh nggak boleh ya. Fala yakhdha'na ya. Dia tidak boleh merendah-rendahkan suara. Wala yakhdha'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Kama ya, itu di dalam ayat ada ya. Jadi jangan suka ngerendah-rendah suara ya. Kalau aslinya ngebas ya apa adanya. Jangan dimerdu-merdu gitu ya. Karena itu bisa menjadi fitnah ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kecuali kepada siapa, Bu? Kepada suami. Kalau ke suami harus genit. Kalau ke suami harus manja-manja. Bagus itu. Menyenangkan hati suami. Kalau baru-baru nikah ya. Kalau sudah 15 tahun nikah mah dilebay-lebayin. Lebay kamu, biasa aja. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi untuk perempuan ketika jadi imam apakah menjaharkan atau tidak, begitu ketentuannya. Berikutnya yang kedua, kriteria salat jamaah bagi perempuan yang kedua, salat yang dilakukan kaum wanita di belakang kaum pria. Nah ini jamaahnya ada kaum prianya, imamnya juga dari kaum pria. Disyariatkan bagi perempuan untuk mengerjakan salat berjamaah di belakang para lelaki. Berdasarkan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Shallaitu ana wa yatim fi baitina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi wa ummu Sulaim khalfana." Aku mengerjakan salat. Kata siapa ini? Siapa yang berbicara ini, Bu? Anas bin Malik. Aku mengerjakan salat bersaf. Maksudnya barisnya itu bersama dengan seorang anak yatim. Di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibunya Anas bin Malik siapa? Ummu Sulaim. Ibuku berdiri di belakang kami. Nah ini menjadi petunjuk ketika wanita itu berjamaah bersama makmum laki-laki dan imam laki-laki. Dia posisinya di belakang kaum pria. Walaupun misalkan yang jadi makmum laki-laki itu putranya, tetap dia di belakang
jamaah atau makmum laki-laki. Juga berlandaskan hadis Ummu Salamah. Beliau berkata ketika Rasulullah SAW mengucapkan salam, maka kaum wanita langsung berdiri ketika beliau baru saja menyelesaikan ucapan salamnya. Sedangkan beliau diam sebentar di tempat sholatnya beliau. Kenapa wanita pada langsung berdiri? Karena posisi mereka di belakang kaum pria. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran yang bisa dipetik dari dua hadis ini dan juga hadis-hadis lainnya yang semisal dengan dua hadis ini. Pertama, diperbolehkannya wanita salat di belakang shaf laki-laki. Yang kedua, bahwa seorang wanita itu berdiri di belakang kaum pria sekalipun tiada wanita lain yang menemani dia. Dia tetap harus berdiri sendirian di shaf terakhir, yakni shaf paling belakang. Ya, walaupun sendirian, dia tetap di belakang. Demikian juga halnya apabila seorang perempuan mengerjakan sholat berjamaah dengan seorang pria dari kalangan mahramnya. Dia tetap berdiri sendirian di belakang imam. Misalkan adik kakak sholat jamaah, kakaknya laki-laki jadi imam. Kemudian adik perempuannya jadi makmum, cuman berdua saja, gitu ya. Di mana posisi perempuan? Di samping kanan kakaknya atau di belakang? Di belakang, tetap dia di belakang. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, konon kaum pria dan kaum wanita di kalangan Bani Israel mengerjakan sembahyang secara bersama-sama. Lantas seorang perempuan yang mempunyai kekasih dari kalangan laki-laki memakai sepatu berhak tinggi agar dapat melihat kekasihnya. Jadi zaman dulu sudah ada, Bu, ya. Yang C2P gitu. Ciri-ciri pandang. Ini kisah tentang Bani Israel. Jadi konon kaum pria dan kaum wanita di kalangan Bani Israel mengerjakan sembahyang secara bersama-sama. Lantas seorang perempuan yang punya kekasih dari kalangan laki-laki, ada pacarnya tuh di depan, ya. Dia pakai sepatu berhak tinggi supaya bisa melihat pacarnya. Kemudian dicampakkan atas mereka haid. Maka Ibnu Mas'ud berkata, suruhlah kaum wanita itu berdiri di shaf paling belakang. Karena Allah telah menyuruh mereka untuk berdiri paling belakang. Iya. Semua arahnya kepada supaya lebih aman dari fitnah. Karena kadang ibu sholat jamaah bareng begitu tuh, ya itu jadi ajang pacaran bagi para ABG. Tarawehan berjamaah, janjian. Kamu shaf paling belakang ya. Yang agak sebelah kiri pojok. Nanti kita tukeran surat ya di situ ya. Kamu masukin lewat kolong itu, nah kolong hijab gitu ya. Begitu ibu yang pengalaman. Jadi ternyata dari dulu sudah ada yang model begitu. Dan mungkin sampai sekarang ya. Saya pernah dapat juga informasi ustadz-ustadz di pondok, ini pondok sunnah, kelabakan itu ngurusin santriwan santriwatinya. Kenapa? Ya pada pacaran gitu. Dan mereka tuh punya bahasa kode gitu ya. Itu sampai manjat-manjat jendela gitu ya. Jadi pakai tangga yang kemudian di jendela itu bisa ngelihat ke komplek ikhwan gitu ya. Nanti dari ikhwan juga begitu, dari jendela juga mereka. Nah, nanti mereka pakai bahasa isyarat. Itu kayak orang tunarungu itu, Bu. Ya, tunarungu tungawicara. Dan anehnya itu pada paham. Ya. Kalau berkode begitu tuh pada paham. Ini maksudnya apa? Kalau di pramuka kan pakai bendera tuh semapur, ya. Nah, kalau santri itu lebih canggih itu.
Sampai ustadznya dibuat geleng-geleng kepala. Ini luar biasa ya, PR pendidikan untuk anak-anak kita zaman sekarang. Ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini ada catatan. Apabila seorang perempuan berdiri di shaf kaum laki-laki atau di depan mereka, maka sholatnya batal berdasarkan qaul yang sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Apabila itu dilakukan bukan karena keadaan darurat atau karena dia tidak mengetahui ilmu tentang itu. Berarti kalau dalam kondisi darurat atau memang orangnya belum paham masalah itu, nah itu tidak masalah. Tapi kalau sama-sama dalam kondisi tahu kemudian tidak darurat, maka ini membatalkan sholat. Contoh darurat gimana, Bu? Ya darurat kayak jemaah haji, jemaah umroh yang membludak jamaahnya, misalkan pas di mas'a atau di tempat sa'i dikumandangkan iqamat, ya kita harus sholat dulu kan. Nah, bisa jadi di depan kita itu siapa? Para wanita, ya. Karena akan susah kita nyari tempat yang pas kemudian kita bisa misalkan bisa di depan mereka. Kadang dalam kondisi kepepet di depan kita adalah shaf wanita, ya. Kadang sebagian malah ibu, satu shaf itu ada laki-laki ada perempuan gitu kan. Nah, ini kondisinya tentu darurat ya. Tapi berupaya ya, usahakan kita tetap ada di depan wanita untuk laki-laki ya. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut dikit lagi. Ada beberapa peringatan yang beliau sampaikan di sini terkait dengan poin kedua kita, yakni salat wanita di belakang kaum pria. Yang pertama, seorang pria boleh salat bersama istrinya atau salah seorang wanita yang masih mahram baginya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Karena pada dasarnya dia boleh menyepi atau berkhalwat dengan istrinya di luar salat. Yang nggak boleh itu dengan istri orang. Yang kedua, seorang laki-laki tidak diperkenankan mengimami wanita ajnabiyah yang bukan mahramnya, bukan istrinya, jika hanya berduaan saja. Nah tadi ya, sama istri orang gitu, tidak boleh, cuman berdua saja. Kenapa demikian? Karena itu hitungannya khalwat. Ibu, ini sholat loh, sedang ibadah, tidak boleh khalwat. Bagaimana khalwat yang dilakukan di luar itu, gitu ya? Banyak orang tuh khalwat janjian malah, janjian ya di tempat makan baru itu nah, ya di nomor kios sekian ya, kita satu meja saya sudah booking, ya ternyata dengan perempuan. Nah itu namanya khalwat, tidak boleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam sholat saja tidak boleh khalwat. La yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna thalithahuma syaitan. Janganlah seorang lelaki itu menyendiri dengan seorang perempuan. Kenapa? Karena akan ada pihak ketiga yang menyertai mereka. Siapa itu? Syaitan. Kalau setan ikut nimbrung dalam muamalah kita, maka pasti dia akan menyesatkan kita dalam masalah muamalah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, seorang pria diperbolehkan mengimami jamaah sholat yang hanya terdiri dari sekelompok kaum wanita saja. Nah, kalau makmum wanitanya banyakan, kemudian laki-lakinya cuma seorang, yaitu imamnya saja. Boleh tidak ibu? Boleh. Kenapa?
Karena berkumpulnya mereka itu menghilangkan keadaan khalwat. Begitu. Dan kemudian tidak ada dalil yang melarang hal itu. Serta adanya sebagian ulama salaf yang melakukan hal itu. Namun yang menjadi catatan, posisi sang imam haruslah aman dari fitnah. Nah, misalkan kita di sini kejebak hujan, Bu, sampai zuhur misalkan. Sehingga mau tidak mau kita harus sholat bersama di sini. Nggak ada laki-laki lain kecuali saya misalkan. Saya boleh nggak jadi imam ibu-ibu? Imam sholat, boleh? Boleh, gitu ya. Caranya bagaimana? Posisi saya harus aman dari posisi ibu. Posisi ibu juga harus aman dari posisi saya. Maksudnya bagaimana? Ya pakai hijab. Pakai hijab. Jadi saya ngimaminnya di balik hijab. Demikian. Nah, itu tidak dikatakan khalwat. Kenapa? Karena jamaah perempuannya banyak. Tidak mungkin itu satu orang laki-laki itu macem-macemin banyak wanita. Kadang oleh satu emak-emak saja laki-laki itu kalah gitu. Bagaimana kalau kemudian emak-emaknya ada 40 orang? Jadi berat melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Tapi kalau dua-duaan saja khalwat, nah ini bahaya. Taib, makanya tidak boleh. Berikutnya, apabila kaum wanita mengerjakan sholat di belakang shaf kaum pria, maka ini kalau bergabung ya, makmumnya ada makmum laki-laki, makmum perempuan. Maka seburuk-buruk shaf wanita adalah yang paling depan. Jadi bergabung makmumnya ada laki-laki, ada perempuan dan mereka berdekatan. Kalau jarak yang jauh kan tetap yang paling utama shaf depan bagi wanita. Tapi kalau jaraknya dekat, maka yang paling buruk itu adalah shaf paling depan untuk wanita. Makanya kalau kemudian jamaah perempuannya banyak dan ada dari kalangan anak-anak perempuan, anak-anak itu yang harusnya dipasang di shaf-shaf terdepan. Ya, setelah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya wanita-wanita dewasa. Ya. Taib. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ini hadisnya sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengaturan shaf bagi jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Yang berikutnya, poin kelima, apabila sejumlah wanita mengerjakan salat berjamaah bersama sejumlah pria, dalam posisi mereka dapat melihat para pria itu, maka para wanita itu diwajibkan untuk tidak mengangkat kepala mereka dari sujud, kecuali sesudah kaum pria mengangkat kepala mereka dan sesudah mereka tegak. Ini kalau kemudian shaf atau jamaah wanita itu tidak pakai hijab. Misalkan waktu sholat Id gitu ya. Lapangannya itu 200 meter misal. Kalau di hijab ya repot, 200 meter hijabnya misalkan. Ya, sehingga jamaah perempuan bisa melihat jamaah laki-laki gitu ya. Kalau jamaah laki-laki bisa ngelihat, agak susah karena dia ngadepnya ke depan gitu ya. Kalau jamaah laki-laki, jamaah perempuan pasti ngelihat jamaah laki-laki. Nah, Ibu, dalam kondisi seperti itu, para wanita ketika bangkit dari sujud, jangan dulu mengangkat kepala mereka dari sujud, kecuali setelah jamaah laki-laki mengangkat kepala mereka dan mereka sudah tegak. Maksudnya sudah bukan dalam posisi sujud lagi. Kenapa, Bu? Apa alasannya? Supaya wanita itu tidak melihat sedikit pun dari aurat kaum pria. Kadang kan kalau pakai sarung, pakai jubah gitu ya. Kemudian
ya, tidak pakai celana panjang lagi, itu kan kadang sebagian betisnya kelihatan dari belakang. Betisnya putih gitu ya. Kok beda dengan betis suami saya gitu ya. Nah, ini bisa jadi fitnah atau hal-hal yang mungkin itu bisa jadi fitnah. Kondisi sujud itu kan kalau dilihat dari belakang, ada bagian belakang dari laki-laki yang kemudian nampak kelihatan begitu ya. Makanya ibu kalau suami itu mau sholat berjamaah, ingetin ya. Ingetin supaya pakaiannya layak. Ya, sebagian orang ibu punya sarung yang sudah puluhan tahun gak diganti-ganti, sampai tipis itu sarung gitu ya. Dipakai Jumatan sama suaminya. Tidak pakai daleman, tidak pakai kolor, nggak pakai celana sontok yang di bawah lutut sedikit. Ya, dia cuman pakai CD. Ya. Celana dalam aja. Gitu. Sarungnya sudah tipis. Ya, atau keterawang gitu ya. Nah, itu kalau berjalan saja keterawang, CD-nya kelihatan yang warna hitam itu gitu. Apalagi kalau sedang sujud, itu segitiganya itu nampak banget ya. Nah, ini bermasalah. Kalau sholat modelnya begitu bermasalah, maka ibu sing tarapti ya, ibu yang sigap. Mas, ini sarung jangan dipakai lagi sholat. Ini kan sarung kita dulu ya, pas pengantin baru ya, udah 20 tahun. Ganti yang baru, yang rada tebal gitu ya. Kemudian kalau ke masjid ya, kalau pakai sarung jangan cuma sarung dan celana dalam saja. Pakai dalaman lain, pakai kolor kah, pakai celana sontok begitu ya. Supaya kalau ruku, kalau sujud tidak ngejiplak. Begitu ya. Nah, ibu yang ingetin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena ini kasus ini banyak terjadi, terutama hari Jumat. Kita sering mendapati jamaah yang modelnya gitu. Sudah kain sarungnya putih warnanya, kemudian sudah sangat tipis banget, sebagiannya sudah robek-robek, gitu ya. Dipakai Jumatan, ya. Pakai bajunya tidak menutupi bagian belakangnya, ya. Ya sudah, akhirnya begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini yang dimaksudkan. Kenapa jamaah perempuan itu kalau dia gabung dengan jamaah laki-laki, dia bisa melihat jamaah laki-laki, jangan dulu beranjak dari sujud sebelum jamaah laki-laki tegak, ya, beranjak dari sujudnya. Supaya tadi tidak ada sedikit pun aurat dari kaum laki-laki yang kelihatan oleh kaum perempuan. Ini berdasarkan hadis Sahal. Beliau berkata, kaum pria dahulu mengerjakan salat berjamaah bersama Nabi SAW dalam keadaan mengikatkan kain sarung mereka pada leher, sebagaimana keadaan anak-anak. Nabi bersabda kepada kaum wanita, la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawiyar rijal julusan. Janganlah kalian mengangkat kepala kalian sampai pria itu duduk dengan tegak. Tadi hikmahnya. Taib. Poin berikutnya. Apabila seorang perempuan merasakan adanya sesuatu yang salah ketika dia sedang mengerjakan sholat di belakang kaum pria, maka dia bertepuk tangan. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian yang lalu. Dia tidak boleh bertasbih. Kalau ibu-ibu jangan bertasbih. Kalau mau ngingetin pakai tepuk tangan. Masih ingat caranya? Cara tepuk tangannya gimana, ibu? Kayak ngeprokin merpati gitu? Tidak. Ya, punggung telapak tangan kanan atau kiri dipukul-pukulkan ke bagian dalam telapak tangan yang satunya. Begitu. Jadi suaranya ya tidak terlalu besar gitu, tapi kedengaran. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya, engkau boleh mengerjakan sholat di belakang anak kecil. Ibu-ibu boleh sholat di belakang anak
kecil. Apabila anak kecil itu sudah sampai usia mumayyiz. Usia berapa tamyiz itu? Ibu sudah pada mumayyiz? Usia berapa? 7 sampai 10 tahun. Ya, marhalat tamyiz. Ya, ini fase mumayyiz. Mumayyiz itu dia sudah bisa membedakan api itu panas, air itu dingin, gitu ya. Dia sudah bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang tidak, gitu ya. Beda dengan bayi kan. Kalau bayi dia belum mumayyiz. Ibu sodorin lilin, diambil nggak itu lilin? Wah, disangkanya mainan. Dia belum ngerti, ya. Lilin yang nyala, ya, disangkanya mainan. Nah, itu berarti belum mumayyiz. Nah, mumayyiz itu usia 7 sampai 10 tahun. Kalau anak kita usianya sudah tamyiz, ya, maka kita boleh berdiri sholat di belakangnya. Para ulama dahulu, ya, bahkan sekarang juga sudah mulai banyak, usia 7 tahun rata-rata sudah hafiz Quran. Imam Asy-Syafi'i, beliau hafiz Quran usia berapa? 7 tahun. Kita 7 tahun ada di mana, Bu? Imam Asy-Syafi'i usia 7 tahun sudah hafiz Quran. Masya Allah. Oh, jelas kalau jadi imam sudah mantep itu. Sudah hafiz 30 juz di usia 7 tahun. Nah, itu usia tamyiz. Boleh kita bermakmum di belakang anak yang di usia mumayyiz, tapi yang sudah ngerti sholat, ya. Amr bin Salamah pernah mengimami sholat kaumnya ketika beliau berusia 6 tahun atau 7 tahun. Masya Allah. Amr bin Salamah. Beliau berkata, maka mereka memandang orang-orang dengan penuh perhatian. Lantas mereka tidak mendapati seorang pun yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya daripada aku. Karena aku mempelajarinya dari setiap pengendara kuda yang lewat di daerahku. Akhirnya mereka menyuruhku maju di depan, ya, untuk mengimami sholat. Padahal saat itu aku berusia 6 atau 7 tahun saja. Dalam hadis ini juga termaktub bahwa seorang perempuan dari kalangan suku itu berkata, sebaiknya kalian tutup dulu pantatnya si penghafal Al-Quran itu dari kalian. Barakallahu fikum. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jelas sekali dari riwayat ini bahwa anak mumayyiz dan dia sudah ngerti tata cara sholat, sudah baik dan bagus bacaan-bacaan sholatnya, ya, dia sudah mengerti hukum-hukum mendasar dalam ibadah sholat, maka dia boleh, ya, boleh jadi imam. Ibu punya anak 7 tahun, Masya Allah, hafalannya lebih banyak dari ibu, ya, karena dia belajar di PAUD, ya. Sudah beberapa hafalan dia bisa, Fatihahnya fasih, ngerti tata cara sholat, maka boleh ibu bermakmum di belakangnya. Nah, imamin ibu, gitu ya. Oh, Masya Allah, ibu ketika dibacakan tuh itu bisa nangis kita, ya. Ibunya bisa nangis di belakang, saking terharunya, ya, melihat, ya, anaknya yang sudah bisa mengimami ibunya sendiri padahal masih usia sangat belia. Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti ada pembahasan berikutnya tentang beberapa hukum sholat berjamaah. Beberapa hukum sholat berjamaah. Barakallahu fikum. Baik, ibu, cukup ya sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.